Halo teman-teman, belajar bareng yuk mengenai alat kontrasepsi suntik. Kami dari kelompok 2 reguler 3. Pasti udah pada penasaran nih, apa sih alat kontrasepsi? Yuk simak selanjutnya. Nah, kenalin, di sini adalah anggota kelompok kami yang sangat cerdas-cerdas dan inovatif. Yuk teman-teman belajar bareng-bareng mengenai alat kontrasepsi. Hayo, udah pada tahu belum apa sih alat kontrasepsi suntik itu? Nah, alat kontrasepsi suntik atau KB merupakan metode, obat, atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan atau pengendalian kelahiran yang efektif dan praktis nih teman-teman. Yuk kita jelajahi lebih dalam tentang alat ini. Selanjutnya, kita belajar mengenai apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang kedua, praktis dan tidak memerlukan pengawasan harian. Yang ketiga, dapat digunakan oleh banyak wanita termasuk yang sedang menyusui atau laktasi. Di samping kelebihannya, terdapat kekurangannya nih teman-teman. Yang pertama, tidak melindungi dari penyakit menular seksual atau PMS. Yang kedua, perlu suntikan berkala setiap 1-3 bulan. Dan yang ketiga, memerlukan resep dan pengawasan medis. Nah, sekarang belajar mengenai jenis kontrasepsi itu ada apa saja sih? Aku jelasin ya beberapa jenis kontrasepsi umum diantaranya yaitu yang pertama ada hormonal, yang kedua dalam rahim atau AKDR, yang ketiga penghalang, dan yang keempat permanen, dan yang terakhir yaitu darurat. Nah, selanjutnya, terus efek sampingnya apa sih? Efek samping sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, umum meliputi gangguan menstruasi, kebotakan sementara, perubahan mood, dan yang kedua, jarang meliputi depresi, penurunan libido, berat badan naik. Nah, yang ketiga sangat jarang yaitu kondisi serius seperti stroke atau masalah pada pembuluh darah nih teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, masih ada nih efek sampingnya yang lain. Nah, yang sekarang lebih spesifik ke jenisnya nih teman-teman. Masih pada ingat gak tentang jenis-jenis apa saja sih tadi? Nah, aku ingetin lagi ya. Yang pertama, hormonal, meliputi sakit kepala, mual, payudara, terasa nyeri. Dan yang kedua, dalam rahim atau yang disebut AKDR. Biasanya ditandai dengan kram, pendarahan yang tidak teratur, bercak di antara waktu menstruasi. Selanjutnya, penghalang, ditandai dengan iritasi, reaksi alergi. Selanjutnya, permanen, yang ditandai dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan setelah prosedur. Sekarang kita belajar mengenai cara kerjanya bagaimana ya. Nah, untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, tentukan metode kontrasepsi yang ingin dicapai. Yang kedua, pelajari cara menggunakan metode tersebut. Yang ketiga, gunakan metode secara konsisten dan benar. Dan yang keempat, waspadai potensi efek samping. Dan yang kelima, pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Cara kerja suntik Depo-Provera. Dosis hormonnya medroxyprogesterone. Dan cara kerjanya yaitu untuk mencegah ovulasi, menebalkan lendir serviks, menjaga rahim agar tidak menerima sel telur yang telah dibuahi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang alat kontrasepsi suntik. Gimana nih, sekarang sudah pada paham semuanya kan? Sekian dari kelompok kami, terima kasih teman-teman. Semoga selalu bermanfaat ya ilmu yang telah kami pelajari.